misal masinis menerima lokomotif dingin, biasanya lokomotif itu di start oleh daily check sheet. Jadi masinis menerima dalam keadaan menyala. Tetapi seorang masinis bisa menghidupkan dan mengoperasikan lokomotif. Pertama yang dilakukan adalah yang pertama yaitu ada engine console switch. Ada beberapa pilihan pada engine console switch. Yang pertama ada pilihan run, isolate, start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine console switch-nya itu diarahkan ke start. Setelah start, di bawah terdapat perangkat untuk listrik di baterai dibuka untuk dinaikkan. Lalu di sebelah kanan terdapat circuit breaker yang mana nanti akan dinaikkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya dinyalakan naik semua, sekitar 9. Pompa bahan bakar kita pencet atau kita tekan. Selanjutnya akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang berlaku atau yang diinginkan dari teknik T200. Untuk tekanan olinya sendiri yaitu 35 PSI, sedangkan tekanan minyak pelumas yaitu 30 PSI. Setelah semua terlihat normal, maka bahan bakarnya itu kita nyalakan. Setelah kita nyatakan sesuai standar, maka lokomotif dapat di start engine dengan menekan tombol start. Setelah tombol start tekan, maka mesin akan menyala. Ketika mesin menyala, lokomotif dingin itu mati, angin-angin semuanya itu kosong. Maka dari itu kita menunggu sampai angin di dalam main reservoir itu penuh. Mungkin menunggu beberapa menit sehingga angin pada reservoir itu penuh. Selanjutnya kita pindah ke panel kanan. Yang pertama ada yang merah itu M reservoir, di antara 110 sampai 125 PSI. Untuk yang putih yaitu di antara 70 sampai 75 PSI. Sedangkan untuk satuan bar, yang merah itu antara 7 sampai 8,5 bar. Sedangkan yang putih yaitu antara 3,5 sampai 5 bar. Jadi yang paling luar itu yaitu ada 10, 50, 70. Nah, itu dapat dilihat tekanan PSI-nya. Sedangkan yang dalam itu yaitu kanan barnya. Sebelah kanannya ada warna merah itu untuk silinder kabel dan putih untuk pipa akbar. Yaitu silinder brake, di mana silinder brake itu warnanya merah. Ketika posisi normal maka dia harus 0. Posisi tidak ngerem yaitu 0. Ketika direm maka akan antara 3 sampai 5 bar. Ketika remnya mengikat antara 0 sampai 70 PSI. Yang putih di pipa akbar itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Ketika saya melakukan service brake pada rangkaian, yang putih itu turun antara 2,5 bar. Untuk yang merah sendiri harusnya 3,5 sampai 5 bar. Lalu sebelah kanannya yaitu speedometer untuk mengetahui kecepatan, dan paling kanan yaitu load meter di mana menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau mendapat tenaga itu antara 0 sampai 6. Itu yang semestinya. Tapi kalau lebih dari 6, 9 bahkan 12, maka akan
terjadinya pemutusan arus DTM atau traksi motor. Ketika putaran terlalu besar, maka traksi motornya akan terputus, maka akan wear slip. Selanjutnya dapat menggunakan PC oven, di mana lokomotif akan memberikan keamanan. Untuk terus-terusan tenaganya melebihi engine, maka engine akan mengalami gangguan. PC oven sendiri yaitu digunakan untuk memutus aliran listrik ke bagian TM dan engine, lalu selanjutnya pengereman bekerja. Untuk yang bagian bawah terdapat 3 handle. Dynamic brake yang pertama, yang kedua throttle, yang itu yang ketiga reversal. Dynamic brake sendiri itu digunakan untuk mengurangi laju lokomotif. Pemutaran TM itu normal ke depan. Ketika dynamic brake itu bekerja, maka putarannya akan memperlambat dari laju lokomotif tersebut. Biasanya pada dyno sendiri itu di lintas yang memiliki tanjakan. Tanjakan itu naik turun lebih tepatnya, sehingga tidak menggunakan pengereman servo brake agar tidak mempercepat aus dari blok rem sendiri. Dipakailah dynamic brake untuk menghemat dari pengereman tersebut. Selanjutnya dipakai ada throttle. Throttle digunakan untuk mendapat tenaga dari putaran mesin. Itu digunakan throttle sendiri untuk memberikan perubahan pada tenaga. Yang bawah sendiri yaitu reversal, di mana digunakan untuk mengubah laju lokomotif untuk ke depan ataupun ke belakang. Ketika diarahkan ke belakang maka akan ke belakang, ketika diarahkan ke depan maka akan ke depan. Ketika berada di kabin 11 maka kebalikannya dari kabin yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada klakson lokomotif. Selanjutnya ada rem, yang atas untuk rem rangkaian, sedangkan yang bawah untuk rong lokomotif sendiri. Ketika kereta membawa rangkaian, rem yang digunakan itu yang pakai yang atas, yaitu yang dinamakan automatic brake. Sedangkan lokomotif berjalan sendiri, maka yang dipakai adalah yang bawah, yaitu independent brake. Tetapi ketika membawa rangkaian dan kereta itu berhenti di stasiun sebagai handrem, maka akan diaktifkannya pada independent brake, karena untuk memarkir kereta api supaya kereta api tidak maju ataupun mundur pada trek yang miring. Selanjutnya ada switch in dan switch out. Itu digunakan ketika katakanlah terdapat lokomotif itu memiliki dua lokomotif pada satu rangkaian. Ketika lokomotif di depan maka diarahkan ke in. Pengereman dikendalikan oleh lokomotif yang di depan. Ketika itu belakang ke bawah maka dialihkan ke off. Ketika switch out maka rangkaian anginnya maka akan nyampe ke rangkaian yang paling belakang. Selanjutnya ada saklar dinamis. Saklar dinamis itu ketika posisi normal yang difungsikan throttle yaitu ke bawah. Ketika mau diaktifkan, seatnya dinaikkan ke atas, posisi throttle-nya pada kanan, posisi reversal sesuai dengan arah laju lokomotif, dan diarahkan ke setup. Setelah setup bahwa kelistrikan DTM sudah siap atau sudah sesuai, maka throttle diarahkan ke 1 ke arah 8. 1 itu kecil, 8 semakin besar. Selanjutnya ada tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Tingkapan pemasir sendiri digunakan ketika pada unset pertama supaya bannya tidak terjadi slip. Mesinnya keluar sehingga ban tidak terjadi slip. Yang kedua yaitu tingkapan lonceng. Biasanya digunakan untuk pada saat kereta masuk stasiun. Seharusnya kita menggunakan 935, maka kita sebaiknya menggunakan tingkapan lonceng untuk mengurangi kebisingan. Selanjutnya pada
pada panel indikator. Kedua indikator itu sama. Ketika satu mengalami perubahan, maka asisten masinis juga dapat mengamati bahwa keadaannya normal melalui media tersebut. Untuk mengetahui meja pelayanan yang aktif yang mana, maka dimasukkan alat seperti yang saya berikan tersebut. Ketika lokomotif berjalan, gagang service brake itu hanya terdapat satu. Untuk menggunakan kabin, maka otomatis brake maka diarahkan ke handle off. Selanjutnya dipass suppression lalu finish. Ya, untuk handle otomatis sendiri sebenarnya bisa dilepas. Dan ketika masinis dinas harusnya hanya ada satu saja. Sedangkan independent brake itu terdapat pada setiap lokomotif. Jadi setiap lokomotif masih ada. Dan normalnya itu ke atas ketika masinis ingin menyetel pengeremannya atau mencoba pengeremannya, maka ditekan ke bawah, maka anginnya akan terbuang. Selanjutnya ada telepon. Telepon itu digunakan untuk berhubungan pada pusat pengendali. Selanjutnya ada deadman device. Deadman device sendiri berfungsi untuk sistem membaca kinerja masinis. Apakah masinis itu mengantuk atau tidak. Dilakukan sistem injak lepas untuk mengetahui bahwa masinis itu mengantuk atau tidak. Ketika tidak diinjak lepas atau terlalu diinjak lama, maka sistem akan membaca masinis tertidur. Maka akan melakukan emergency brake. Untuk sistem pola sendiri itu diinjak, dilepas dalam tenggang waktu tertentu. Waktu menginjak itu 50 detik. Ketika lebih dari 50 detik, maka buzzer akan berbunyi dan menandakan masinis itu mengalami ngantuk atau tidak melakukan penginjakan. Maka selanjutnya akan terjadi emergency brake. Ketika pedal diinjak terus lebih dari 10 detik, maka juga akan berbunyi.